Nah, saudara, berjumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Kebetulan saya sedang berjalan-jalan di toko Gramedia, tepatnya di Mall 21. Saya mencari literasi terkait dengan undang-undang atau literasi tentang peraturan apapun yang membahas tentang ibu, perempuan, dan anak terkait dengan masalah-masalah hukumnya tentunya. Nah, kita ketahui Hari Kartini kita rayakan. Perempuan sangat identik dengan Kartini, Kartini sangat identik dengan perempuan. Tetapi bagaimana perempuan, kebebasannya, kesetaraannya di dalam hukum, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Perempuan dan juga tentunya tidak pernah lepas dengan anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak. Mudah-mudahan nanti sepertinya saya bertemu dengan seorang aktivis hukum yang konsen dalam perlindungan perempuan dan anak. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Om Swastiastu, apa kabar, Mas? Baik, Luar biasa. Lagi belanja buku. Ya, Kebetulan saya juga nyari buku. Ya, soalnya sekarang kan ada undang-undang perlindungan anak yang baru dikeluarkan, tapi sepertinya belum semua toko punya. Siap. Akhirnya di Google, ya syukurlah di sini ada. Oke, baik. Wah, Mbak Ipung, kebetulan nih ketemu. Siap. Kita mau ajak ngobrol-ngobrol sebentar ya, terkait dengan ya mungkin perkembangan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. Sekarang ini trennya seperti apa, kemudian mengapa masih boleh dikatakan kasusnya lumayan banyak, Tinggi. gitu kan? Cukup tinggi gitu ya. Tinggi. Baik, nanti Mbak Ipung ya, kita ajak ke sana ya. Iya, Bang. Ya, Mbak, yuk, yuk. Oke, Yuk. terima kasih Ya, sama-sama, yuk. Baik, saudara, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kebetulan ini kami sedang berada di toko Gramedia, tepatnya yang di Gramedia Mall 21 Denpasar. Nah, kebetulan saya berjumpa bersama dengan biasanya saya panggilnya Mbak Ipung. Beliau selaku aktivis. Nah, kebetulan sekali nggak apa-apa lah kita bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Apa kabar Mbak Ipung? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat selalu nggih? Alhamdulillah. Salam sehat. Ini yang penting. Kondisi pandemi ini kita harus sehat gitu ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Habis belanja-belanja apa tadi di Gramedia? Biasa Bang, kalau lagi uang saya lebih suka belanja buku daripada belanja makanan karena nggak berani gemuk. Oh. Tapi saya lebih suka gemuk kalau otak saya gemuk. Oh, jadi nyari buku di Gramedia ya? Siap. Oke, salah satu tempat memang apa ya, boleh dikatakan surganya buku. Banyak buku. Wah, untuk pencinta dunia buku ke Gramedia gitu ya. Siap. Baik Mbak Ipung, ini kita ngobrol. Terima kasih sebelumnya loh. Mau bersama Kompas TV dalam kesempatan kali ini. Mbak Ipung, saya ingin ngajak mungkin kita berbincang-bincang sersan lah, serius tapi santai saya kira ya. Jadi bilang serius ya karena permasalahan ini memang tetap tentang perempuan dan anak ini, perlindungan perempuan dan anak ini juga harus serius gitu. Tapi kita juga nggak mau ngeri-ngeri amat, santai-santai supaya ini juga memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat gitu. Mbak Ipung, kalau ingin tahu sekarang bagaimana sih ceritanya, mungkin hal-hal yang update lah ya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terlebih-lebih perlindungan dalam sudut pandang hukum ya kalau hal ini gitu. Ini bagaimana Mbak Ipung kalau secara umum ya? Oke. Terima kasih Bang. Kalau saya bicara tentang
perlindungan perempuan dan anak. Saya pisahkan dulu ya perempuan dulu, dalam artian perempuan dewasa tentunya. Siap. Anak 0 sampai 18 tahun. Ya. Kita bicara perempuan dewasa, saya juga termasuk di dalamnya. Kita ini adalah produk masa lalu. Pola asuh kita sebagai perempuan di Indonesia tentu kita bisa bilang timpang ya Bang. Kita termasuk yang perempuan tuh selalu mendapat stigma produk manusia nomor 2. Iya nggak Bang? Apalagi kalau kita ngomong di Indonesia masih banyak provinsi atau suku yang menganut paham patrilineal. Laki-laki, kepala keluarga, perempuan, atau anggota keluarga mungkin. Dari sudut status patrilineal itulah kadang-kadang perempuan itu rentan mendapat kekerasan. Rentan Bang. Karena apa? Apalagi jika perempuan itu tidak punya kekuatan, satu, secara pendidikan kurang, dua, pemahaman hukum juga nggak ada, yang ketiga lagi tidak bekerja. Nah, perempuan-perempuan dewasa inilah yang rentan mendapat kekerasan. Dari siapa? Tentu paling tidak orang pertama adalah orang terdekat dia. Bisa kakak laki-lakinya, bisa bapaknya. Kelak dia menikah bisa suaminya sendiri. Nah, itulah pola asuh dan doktrinisasi yang sudah ditanam kepada kaum perempuan sejak zaman dahulu. Zaman jahiliyah lah kita bilang, zaman kebodohan. Zaman ketidakpunyaan kebodohan. Dianggap posisinya di bawah laki-laki. Dan dia adalah produk manusia nomor 2 di dunia. Nah, itu hanya dia menjadi rentan menjadi orang yang akan dikuasai oleh kaum laki-laki. Nah, bagaimana perlindungan secara hukum? Indonesia baru melahirkan undang-undang PKDRT tahun 2004. Sangat jauh kan. Selama ini kemana aja? Tentu sangat tidak adil buat perempuan jika dia menjadi korban, satu, korban pemerkosaan, korban diambil haknya, dia tidak merdeka, itu ada di KUHP, tapi ancamannya sangat tipis. Mungkin kalau kita berteriak pun belum tentu si pelaku bisa dijerat. Belum tentu sulit. Anda katakan itu kasus berjalan, dan jika perempuan itu tidak pintar lagi, tidak cerdas secara hukum, sulit mendapatkan keadilan. Ini untuk perempuan dewasa ya Bang. Bahkan ada pasal di sana jika dia melanggar kekerasan secara seksual, ancamannya nggak ada minimal, kadang-kadang hanya 1 bulan, 2 bulan, selesai sudah. Sedangkan perempuan yang diperkosa, perempuan yang melakukan kekerasan secara fisik sudah merasa nggak merdeka lagi dan masa depan sudah rusak. Gitu. Itu perempuan dewasa Bang. Kita mau secara hukumnya dulu. Dan kita bicara lagi tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jika kekerasan terjadi antara suami istri. Ini juga saya bisa katakan itu juga timpang dalam penegakan hukum jadi aparat kepolisian. Maaf tidak menggunakan sama saya lagi sama aparat penegak hukum dalam polisi yang menjadi pintu gerbangnya masuknya penegakan hukum. Nah, jika seorang perempuan melapor dalam mengalami kekerasan fisik atau seksual dari suaminya, bisa juga seksual dari suaminya, itu sangat lamban mendapatkan keadilan. Intinya kadang-kadang dalam saat dia melapor dia babak belur, ditunggu sampai si perempuan ini sembuh, bisa bicara, bisa sehat, tiba-tiba dimediasi, balik lagi lah sama suami. Nah, ini kan nggak adil. Coba kalau jeratan hukumnya itu memang benar-benar adil, pada saat orang itu sudah berdarah-darah, tolonglah tindak lanjutin dulu. Nah, inilah penegakan hukum yang saya bilang, empati aparat penegak hukum, maaf tidak mengeneralisir, tidak 100% kepada perempuan yaitu korban untuk dewasa. Sebentar Mbak Ipung, kalau kasus yang paling misalnya ini tuh perempuan dewasa, dewasa. Yang paling banyak kasus apa sebetulnya? Kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang banyak dan kekerasan verbal itu mungkin hampir setiap hari, cuma itu perempuan masih bisa mentoleransi, misalnya sampai mengeluarkan bahasa kebun binatang, kadang-kadang perempuan masih bisa terima. Tapi kalau udah kekerasan fisik, perempuan pasti lari dong dari kehidupan rumah tangganya. Nah, ini banyak kasus ini. Sebetulnya banyak, tapi ibarat gunung es. Tidak semua perempuan berani keluar dari lingkup keluarga suaminya untuk datang ke rumah kantor polisi. Jadi, nanti kita akan ada penasaran juga, kenapa kok bisa akhirnya ada mediasi atau memang tidak sesuai diinginkan lah. Kalau di aturan kan
harusnya ini ada, kalau fisik tentunya pasti ada pelanggaran hukum di sana, karena KDRT masuk gitu ya. Siap. Tapi kok kenapa akhirnya bisa demikian? Tapi sebelum itu kan ada satu lagi tadi tentang anak. Tentang anak. Nah, kalau tentang anak bagaimana Mbak Ipung? Kalau tentang anak ini lebih kompleks Bang. Karena apa? Anak tuh memang orang yang paling rentan, lebih tinggi persentasenya menjadi korban. Kenapa? Satu, anak nggak berdaya. Dua, anak tidak punya kekuatan apapun untuk membela dirinya. Bahkan tiga, anak tidak punya kekuatan apapun untuk menolak perlakuan-perlakuan kekerasan tersebut. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual. Banyak hal anak yang saya dampingin dari tahun 2005 ya Bang. Saya mulai mendampingi anak-anak korban kekerasan, banyak mengalami kekerasan seksual. Jadi orang-orang terdekat dia. Justru orang-orang terdekat. Siap, orang terdekat atau orang yang memang dia kenal sebelumnya. Kalau anak itu berada di umur di bawah 5 tahun, itu rata orang terdekat. Bisa bapak kandung, bisa kakek kandung, bisa kakek samping, bisa paman, bisa tetangga, bisa keluarga dekatnya dari orang tuanya sendiri. Oke. Nah, karena apa? Anak yang di bawah 5 tahun, itu kan orang anak yang sangat jujur. Kita diajak gini aja loh Bang. Jangan bilang-bilang ya, diajak berjanji enggak lah. Bikin dikaitkan, anak udah pasti nggak akan berani Nggak akan apa-apa. ngomong. Itu satu, kalau anak-anak di bawah umur 5 tahun. Tapi jika anak udah di atas itu biasanya dengan kekerasan. Ada dengan kekerasan, ada dengan tipu melihat, ada dengan bujuk rayu. Kalau kekerasannya pasti diperkosa Bang. Kalau dia merawat, ya diperkosa. Ya kalau tidak, kalau sampai diperkosa dia berteriak lagi, dia dibunuh. Banyak kan Bang kita tahu beberapa anak-anak korban kekerasan seksual yang di atas 10 tahun sampai 18 itu akhirnya meregang nyawa. Bahkan banyak yang dibunuh. Karena dianggap bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Jadi Akhirnya harus dimusnahkan. Harus dihabiskan gitu. Nah, itu membuat kita miris. Nah, kalau kita bicara kenapa sih anak-anak ini rentan menjadi korban kekerasan, anggaplah seksual. Satu, mungkin pola asuh orang tua yang dari kecil tidak memperkenalkan tentang seks sejak dini. Kedua, pengawasan orang tua yang kurang. Yang ketiga, empati masyarakat di sekitar tidak peduli. Kalau dia merasa itu bukan anak saya, ya aku nggak ngurus. Tapi kita bisa bicara, oh itu anak saya. Orang akan tidak akan berani mencolek anak siapapun. Nah, ada pemahaman atau ilmu yang harus kita didik sama anak kita sejak dini dari umur 1 tahun, yaitu pengenalan tentang 4. Oke. Nah ini menarik Mbak Ipung. Jadi saya harus tahan dulu gitu ya. Jadi banyak permasalahan yang penyebabnya akhirnya baik perempuan maupun anak-anak ini akhirnya menjadi korban. Siap. Nah ini nanti akan kita bahas segmen ini ya, setelah ini ya Mbak Ipung ya. Baik, saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.